WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Shalom sahabat WB. Wah, seneng banget ya di bulan Juli ini pasti lagi seru-seru banget karena anak-anak lagi pada liburan. Tapi kali ini juga seru banget tayangannya karena kita kedatangan ibu-ibu dari Bandung. Nah, kita mau kenalan dulu ya sahabat WB ya. Ada Ibu Esther Deviani. Shalom Bu Esther. Shalom. Ya, Bu Esther ini adalah tim pengembangan dari area Kota Bandung. Kemudian ada Ibu Fangfang. Halo Bu Fangfang. Halo. Ya, Bu Fangfang adalah PIC Ibu dari Bandung juga. Wah, ini pokoknya hari ini Bandung mau memberkati kita. Nah, kita mau bahas nih tentang kegiatan WB. Jadi sahabat WB, dalam pelayanan wanita bijak, kita itu ada pembinaan yang disebut pembinaan modul 1. Kemudian dilanjutkan dengan prakteknya, praktek untuk jadi teladan dalam modul 2. Nah, ini menarik banget karena ternyata dalam pembinaan modul 2 ini, sahabat WB yang pernah ikut pembinaan bisa ikut. Tapi juga mereka yang belum pernah ikut modul 1 bisa ikut loh dalam modul 2. Nah, nanti kita mau bahas banyak banget karena Ibu Esther sama Bu Fangfang ini mereka udah beberapa kali ya Bu ya buka kelompok modul 2 ya. Dan pastinya seru banget karena berbeda. Oke, tapi sebelum kita lebih lanjut, kita mau yel-yel dulu sahabat PB. Wanita bijak. Wow. Apakah kita luar biasa? Yes. Gestok. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Oke, Bu Esther, ini kan Bu Esther sudah buka kelompok modul 2 tuh udah banyak banget. Bu Esther, aku mau tahu dong, kenapa sih teman-teman yang sudah ikut dalam pembinaan wanita bijak ini diharapkan ikut modul 2, kenapa sih Bu? Ya intinya karena kan kita nggak cukup cuma ikut di camp pembinaan aja ya. Karena untuk bertumbuh itu kita butuh yang namanya teman belajar bersama. Sebab kalau wanita itu kalau ada temannya pasti akan seru kan, untuk belajar bersamanya lebih asik gitu. Ada yang memotivasi seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran bersama kita memerlukan toolnya juga tentunya ya, supaya ada hal yang bisa kita capai. Salah satunya yaitu dengan modul 2. Karena di modul 2 sendiri juga ada sasarannya, ada tujuannya juga, yaitu sasaran perubahan supaya kita bisa menjadi teladan. Wow. Gitu. Nah Bu, kalau di modul 1 pembinaan dari pelayanan wanita bijak ini kan yang ikut banyak nih Bu. Kalau untuk modul 2 apakah sebanyak itu atau dalam bentuk lebih kecil? Kalau di dalam modul 2, yaitu berupa kelompok-kelompok kecil sebenarnya. Agak berbeda dengan di modul 1 ya. Modul 1 itu kan pertemuan besar, di dalamnya ada kelompok-kelompok diskusi ya, kelompok kecil juga. Tetapi kalau di dalam modul 2 ini, lebih ke arah kelompok-kelompok kecil, di mana kita tuh anggotanya nggak lebih dari 8 lah, nggak lebih dari itu. Sebab nanti supaya semuanya bisa tumbuh bersama, ngobrol juga nggak ngalir ngidul, istilahnya seperti itu. Jadi lebih banget terarah gitu. Oke, nah ini kan ada Bu Fangfang. Bu Fangfang pernah menjadi, bukan pernah, saat itu masuk menjadi anak rohani ya, melalui modul 2 dari Bu Esther. Gimana Bu Fangfang ketika Ibu masuk dalam modul 2, Ibu lebih mudah mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan atau nggak ada bedanya? Enggak lah, justru dengan masuknya saya ke modul 2 itu ya, jadi saya lebih banyak tahu ya, lebih banyak ilmu yang saya dapat, terus lebih banyak, lebih dalam lagi gitu, apa yang udah dibahas di modul 1, di modul 2 itu lebih dalam lagi, dan itu memang jadi dipraktekkan di dalam hidup saya, dan itu tuh masih banyak banget yang harus saya perbaiki. Jadi ya buat saya sih bersyukur banget ya bisa masuk di kelompok modul 2, karena di situ tuh ya hidup saya tuh kasarnya jadi lebih apa ya, lebih baik walaupun masih tetap lah banyak jatuhnya gitu.
Tapi setidaknya bisa Ya. ini ya Bu ya, bisa ada orang-orang yang mengingatkan. Ya, iya betul, Sama. betul. Betul. Jadi terus kalau ada apa juga misalnya pasti saya Ci ini gini gini gini. Jadi Ci Esther tuh bisa nguatin. Misalnya nanti Ci Esther tiba-tiba Fang, saya tuh kayak pengen doain kamu ada apa ya gitu. Nah, saya tuh bisa. Jadi ada apa ya? Ada yang support lah gitu, ada yang support, ada teman buat cerita gitu, kayak gitu. Wow. Perlu banget nih, apalagi di zaman sekarang tuh orang-orang udah lebih individual ya dengan adanya teknologi. Tapi melalui modul 2 ini kita jadi bisa terbuka dengan kondisi hidup kita ya Bu ya. Iya, betul. Benar. Nah, Bu Esther, apa sih bedanya pembinaan dari modul 1 dengan modul 2 ini Bu? Yang bedanya itu adalah di modul 1 kan lebih ke arah pemulihan diri ya, kepada diri sendiri ya, dari sisi gendernya kita. Bagaimana kita dipulihkan dari gambar diri yang salah, dari keberhargaan yang salah, menjadi memiliki keberhargaan yang benar, seperti itu ya. Dari sisi emosi juga kita boleh dipulihkan. Nah, kalau di modul 2 ini lebih ke arah prakteknya. Jadi apa yang sudah kita dapat di dalam modul 1, kita juga bisa terapkan dalam kehidupan kita, ditopang dengan pembelajaran di modul 2. Karena sesi-sesi di modul 2 ini cukup menunjang untuk kita bisa praktek apa yang kita dapat di dalam modul 1. Seperti itu. Oke, kenapa kita harus praktek Bu? Kan tujuannya untuk menjadi teladan, ikut camp pembinaan wanita bijak kan supaya kita boleh menjadi wanita yang bijak. Berarti kan harus ada proses belajar berubah dong kitanya. Jadi lewat modul 2 inilah kita mulai praktek gitu. Karena di modul 2 ini kan ada banyak hal tuh yang bisa kita praktekkan. Benar. Seperti itu. Jadi nggak cuma nerima ya Bu Esther ya? Iya, harus betul. Praktek. Oke. Nah, harus praktek jadi teladan. Bagaimana kita bisa jadi teladan atau pengaruh buat orang-orang sekitar kita? Kira-kira nih kayak Bu Fang kan udah pernah ikut dalam modul 2 ini. Gimana sih Bu Fang praktek Bu Fang untuk Bu Fang bisa jadi pengaruh atau teladan buat orang-orang sekitar? Kalau misalnya ngelihat teladan gitu ya, kalau saya lihat Ci Esther sebagai ibu modul 2 saya ya. Nah, saya menurunkan teladan itu ke anak modul 2 saya gitu ya. Saya lihat Ci Esther itu orangnya perhatian. Jadi kalau ada yang ulang tahun atau misalnya ada apa, dia tuh perhatian lah di grup tuh kadang-kadang Ci Esther duluan gitu yang nanya atau apa. Nah, saya tuh dulu orangnya nggak seperti itu gitu. Jadi agak cuek gitu ya, agak cuek. Tapi setelah saya sama Ci Esther, makanya saya ke anak modul 2 saya juga, saya berusaha lebih care, lebih perhatian gitu di grup gitu kan. Saya tanya, saya sapa. Nah, itulah teladan yang saya bisa dapat gitu dari Ci Esther gitu. Orangnya tuh perhatian banget gitu sama anak-anaknya. Walaupun misalnya udah lama nih, ada lama misalnya kita jeda nggak ketemu atau gimana, nanti pasti Ci Esther tuh suka nyapa atau apa. Nah, itulah saya belajar untuk lebih care sama anak modul 2 saya, itu belajar dari Ci Esther. Wow, jadi gitu. Bu Esther ini menginspirasi Fang melalui keteladanan dia ya. Ya, dan sabar banget gitu. Ci Esther tuh sabar banget. Saya tuh orangnya kalau ada apa ke Ci Esther, nggak mau Acia, enggak Acia, kayaknya mah nggak gitu. Ci Esther mah sabar, nggak bisa Fang, ini harus gini atau gimana. Ci Esther orangnya sabar banget, saya tuh orangnya nggak sabaran. Berarti saya belajar gitu, belajar banyak. Juga nurunin juga ya Bu Fang ke anak rohani Bu Fang untuk lebih sabar. Oh, kelihatan sekarang. Kelihatan, sangat kelihatan. Wow. Sebelumnya Bu Esther pernah di modul 2 kankah sehingga Bu Esther bisa bagiin apa yang Bu Esther udah pernah alami? Pernah jadi, tapi waktu angkatannya saya itu jadi kita banyaknya para pembicara ya bergabung jadi satu sih untuk ibu rohaninya. Nah, jadi saya melihat teladan dari pimpinan-pimpinan kita nih yang di atas nih, ibu-ibu rohani kita. Benar banget. Nah, jadi melihat teladannya mereka kan, tapi tipe orang kan beda-beda ya. Ada yang care, ada yang cara mengajarnya tegas seperti itu. Nah, itu saya akan ambil hal-hal yang saya pikir ini hal yang baik yang boleh saya terima, yang bisa saya turunkan juga gitu kan anak modul 2. Jadi dari situlah saya mulai belajar untuk mengibui ya. Waktu saya menjadi ibu memang gak gampang, terutama kepada orang-orang yang mungkin kalau waktu kita jadi seorang fasilitator dengan mereka udah tahu ini ya,
mereka tuh seperti apa, mungkin di camp ketemu gimana. Tapi waktu itu saya pertama kali itu enggak menjadi ibu rohani itu bukan anak rohaninya tuh bukan yang saya fasilitator gitu. Nah itu kan akan ada kesulitan untuk awalnya harus membuka diri, berkenalan gitu kan. Nah dari situlah saya mulai belajar bagaimana para ibu rohani sebelumnya itu mereka mempraktekkan gitu kan. Mereka juga tadi nggak dekat dengan saya. Nah jadi dari situlah saya mulai belajar seperti itu sih sebenarnya. Oke, nah berarti dalam pelayanan modul 2 ini kita apa-apa praktek, apa-apa jadi Nah, ada kesulitan nggak sih Bu Fang-Fang untuk mempraktekkan nilai-nilai firman Tuhan yang Bu Fang-Fang dapetin di modul 2 ini? Ada lah, sampai sekarang juga masih ada Bu. Jadi ya itu memang namanya proses mah nggak gampang ya. Jadi ada nilai-nilai yang saya juga masih belajar kayak yaitu contohnya satu kesabaran. Saya tuh orangnya nggak sabaran banget. Kesabaran, nah itu yang saya juga masih harus terus belajar lah di situ gitu. Jadi masih ada nilai-nilai yang memang saya juga harus pelajari terus, harus saya proses terus gitu. Berarti itu dari sisi internal Bu. Internal, iya. Juga ngalamin kesulitan. Kalau dari sisi orang-orang sekitar ketika kita mau praktek untuk teladan, kira-kira ada kendala nggak Bu Fang-Fang? Kendala dari orang luar sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu ada gimana. Jadi balik lagi memang kayaknya banyaknya dari intern saya gitu. Jadi dari dalamnya. Nah, Bu Fang-Fang ngalamin kesulitan tapi terus maju praktek. Bu Esther ketika membagikan hidup, ini ibu juga ngalamin kesulitan, maksudnya kondisi di mana ibu harus bagiin. Tapi ternyata di rumah ibu juga lagi berjuang dengan banyak pergumulan. Ibu pernah ngalamin kayak gitu nggak Bu ketika ibu mau bagiin bahan ke anak rohani? Boleh Bu ceritain Bu? Ya, salah satunya itu adalah bagaimana kita menjadi wanita yang beribadah. Yang melibatkan Tuhan 24 jam dalam hidup kita. Nah, waktu itu saat itu saya sedang ada dalam pergumulan harus punya iman untuk menyekolahkan anak saya. Nah, sementara dana yang ada itu tidak mencukupi. Jadi pas modul 2 saya bilang dengan rekan-rekan modul 2, apapun yang kita hadapi kita harus tetap libatkan Tuhan, tetap bersyukur, tetap percaya kepada Tuhan. Gak gampang kan? Padahal sendiri lagi ngalamin ya. Tapi saya berusaha untuk Tuhan tolong. Saya cuma berdoa Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong mampukan supaya saya bisa melewati semuanya ini. Dan saya terbuka dengan teman-teman di modul 2. Saya bilang tolong doakan supaya saya juga bisa mempraktekkan hal ini. Bukan cuma sekedar bicara, menyampaikan, tetapi saya bisa mempraktekkan dan puji Tuhan bisa lulus dari semuanya itu. Fang-Fang juga tahu dan ibaratnya saksinya masih ada gitu ya. Saksi hidup. Nah, jadi dari hal ini saya bisa berkemenangan, tetap punya iman dan anak juga bisa selesai kuliah, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu aja sih. Wah, menarik banget ya Bu Esther ya. Ketika Bu Esther mau bagiin sesuatu tapi bener-bener harus praktek dulu. Wah, itu waktu Bu Fang-Fang dengar pengalaman Bu Esther itu gimana tuh Bu Fang-Fang? Saya kalau dengar cerita pengalaman iman Ci Esther itu luar biasa. Makanya saya suka kadang-kadang saya juga kalau lagi ngalamin apa ya saya nanya sama Ci Esther, kenapa ya kok Cici bisa ngalamin gitu? Saya juga pengen sih ngalamin kayak gitu ya. Ya, maksudnya apa ya, imannya Ci Esther itu iman yang kuat gitu, iman yang kuat. Nah, saya juga itu harus belajar punya iman yang kuat itu buat saya naik turun Bu Esther nggak gampang gitu. Jadi saya juga banyak belajar, makanya kalau Ci Esther ada kesaksian apa tuh itu mah pasti nempel lah sama saya gitu. Jadi itu selalu saya ingat kalau saya ngalamin sesuatu saya ingat oh Ci Esther juga ngalamin seperti itu dan dia bisa lewat. Jadi saya juga belajar lah dari situ gitu. Jadi ya harus belajar punya iman yang melihat itu dari Ci Esther saya. Banyak belajar dari Ci Esther. Luar biasa kan pengalamannya. Selain Bu Fang-Fang diberkati melalui pembinaan ini, Bu Esther juga diberkati ya, karena juga praktek. Ini sama-sama praktek ya. Iya. Menarik banget ya. Nah, lalu kemudian Bu Fang-Fang mau tanya, ketika Bu Esther
libatkan Bu Fangfang dalam pembinaan ini? Ibu terkesan terpaksa atau dengan sukacita untuk ikut? Oh, sukacita. Oke, kenapa? Apa Terpaksa enggak? ada sesuatu yang Bu Fangfang pengen dapetin dari pembinaan ini? Oh iya, karena ya saya tahu ya, saya sebelum ikut pembinaan wanita bijak modul 1 ini juga saya ngerasa saya udah saya biasa-biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi lagi itu memang penasaran apa sih gitu ya wanita bijak tuh apa. Jadi saya ikutan. Nah setelah saya ikut dari sesi camp sampai wisuda itu udah, kalau tisu mah kayaknya udah beli se supermarket kayaknya habis gitu ya. Ternyata tuh masih banyak gitu yang harus saya perbaiki gitu ya di dalam hidup saya. Nah setelah ikut modul 2 saya semakin belajar lagi gitu, semakin ternyata masih yang di sini harus dibenerin, yang di sini harus dibenerin. Jadi banyak lah Bu Esther, buat saya ikut ke sini tuh luar biasa lah. Kadang saya suka ngomong kok nyesel ya, taunya saya tahun 2014 lagi itu kalau nggak saya ikut, kenapa nggak dari sebelumnya, kenapa nggak lagi dari sebelum saya punya anak gitu ya. Tapi suami saya bilang nggak ada yang terlambat gitu, jadi ya waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik gitu. Kayak gitu. Nah saya juga lihat nih foto dari modul 2 yang diadakan oleh Bu Esther bersama Bu Fangfang, kayaknya asik banget nih fotonya nih ya, relax banget. Jadi ini nggak kayak seminar ya Bu Esther ya? Nggak, ini lebih santai loh. Jadi nggak seperti kita serius banget, nggak seperti itu sih. Jadi lebih rileks ya? Ya. Kayak ngobrol aja gitu. Nah, Bu Fangfang sudah diberkati dengan pengibuan dari Bu Esther. Setelah Bu Fangfang ikut dalam modul 2 Bu Esther, Bu Fangfang buka kelompok modul 2 lagi atau bagaimana Bu? Ya, kebetulan memang ada beberapa yang saya buka juga gitu, kelompok modul 2-nya gitu. Ada yang masih berjalan sekarang tuh, tapi udah review sih, udah mau beres gitu. Ada kesulitan nggak Bu untuk pertemuan? Karena kan sekarang apa-apa pakai masker, pakai teknologi. Terakhir ini kita sih pakainya Google Meet ya, jadi ketemunya kita nggak onsite. Karena memang waktu itu peserta saya tuh ada yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Bali, dari Bandung 2. Jadi memang kita ketemunya pakai Google Meet. Memang yang di Bandung udah sempat ketemuan 2 kali. Tapi selebihnya yang rutin tuh setiap hari Rabu. Nah nanti sore nih biasanya kita jam 5 pakai Google Meet gitu ketemunya. Seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini justru malah menjangkau lebih banyak dan bisa ke kota-kota ya. Iya betul. Malah itu beda kota kan, beda pulau juga gitu, tapi nyambung. Oke. Nah, berarti kan nggak sulit untuk bertemu secara onsite. Itu membuat sulit juga nggak Bu untuk anak rohani bisa sharing, bisa terbuka? Kalau di kelompok saya, puji Tuhan yang sekarang ini oke kok, walaupun jauh gitu ya. Cuman ya sempat memang ada yang saya bilang 1 orang itu pertamanya dia nggak mau terbuka gitu, karena dia punya sakit hati ya sebelumnya dengan komunitas dia sebelumnya. Jadi dia merasa buat apalah saya punya komunitas lagi. Tapi itu saya coba yakinin, saya rayu, saya bujuk, yuk ikut dulu aja, dengerin dulu aja. Lu nggak mau cerita juga nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tapi lama-lama akhirnya dia percaya dengan kelompok modul 2 ini dan akhirnya dia juga mau terbuka. Bahkan yang luar kota pun kalau misalnya dia ada sesuatu, dia misalnya nggak nyaman di kelompok, misalnya dia ada yang nggak bisa diceritain full, dia pasti telepon gitu. Di yang beda kota gitu. Jadi buat saya nggak masalah juga ya, selama pandemi ini tetap masih bisa jalan. Walaupun kayaknya kalau onsite lebih enak gitu. Wow, menarik banget nih sahabat PB. Bu Esther sama Bu Fangfang pernah nggak ngalamin ketika mau praktek nilai-nilai dalam firman Tuhan ini ngalamin gagal? Dari Bu Esther dulu deh. Nah, contohnya waktu kita harus praktekkan itu kejarlah kasih ya. Di situ ada 1 poin misalnya tentang marah-marah gitu kan, marah nggak jelas soalnya seperti itu. Nah, waktu saya mau praktek itu ternyata di hari itu waktu saya mau modul 2, saya kepancing marah-marah, tapi marahnya nggak jelas gitu. Apa yang dibikin jadi marah-marah. Nah, udahnya kan baru sadar bahwa, aduh saya udah salah nih, udah gagal. Jadi pas di modul 2, saya cerita, saya bilang sorry ya, saya gagal hari ini. Saya
gagal di dalam hal ini, marah-marah. Tadi saya kepancing marah-marah dan emosi meledak seolah-olah seperti itu. Nah, jadi anak-anak modul 2-nya juga, mereka juga sampai ketawa-ketawa dan dia bilang, sama, saya juga gagal hari ini. Ada yang gagalnya dalam hal pengampunan dan yang lain sebagainya gitu ya. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kegagalan kita dan juga yang menjadi keberhasilan kita. Kalau misalnya kita berhasil ya kita juga ngomong gitu. Puji Tuhan nih saya berhasil, sudah bisa memaafkan, mengampuni, misalnya seperti itu. Berarti bukan menjadi sesuatu yang sulit untuk kita mengakui kalau kita pernah gagal ya Bu ya? Iya, sebenarnya nggak sulit ya, karena kita kan udah komitmen dari awal. Waktu modul 2 kan kita mau terbuka satu dengan yang lain. Tetapi dengan kita terbuka itu kan bukan berarti masalah kita itu dibukakan lagi di luar. Gitu. Iya. Tetapi di dalam kelompok modul 2, tuh kita bertumbuh bersama-sama, saling support, dan juga kita saling mendoakan supaya kita bisa maju. Kalau Bu Fangfang nih, ketika mempraktekkan ke anak rohaninya pernah nggak sih Bu? Ibu bagiin, terus Ibu juga pernah ngalamin gagal nggak? Atau gagalnya ketika lagi jadi anak rohani? Oh, justru sekarang nih gagalnya tuh ini gitu. Jadi gini, buat praktek wanita beribadah gitu kan, kita harus baca firman ya setiap hari. Nah saya tuh menerapkan baca Alkitab setiap hari gitu ya. Udah lumayan rada lama. Nah, tapi itu kan biasanya suka update tuh saya dari awal gitu ya, dari awal kayak C. Esther gitu. C. Esther juga yang update tiap kali Abah. C. Esther mah rajin banget lah. Saya mah aduh ada bolong-bolongnya. Nah, begitu saya update, pernah kan waktu itu kan kesel misalnya liburan, sayanya keluar kota misalnya atau apa, udah tuh bablas, nggak ada update, nggak ada apa, sayanya juga nggak nanya gitu ya. Nah itulah saya mengalami, aduh ini gue yang ngusulin, kenapa gue yang nggak follow up gitu kan. Sampai akhirnya di grup itu saya bilang, ayo dong tolongin bantuin saya, kata saya jangan saya aja, kata saya sok yang lain ini belajar nggak update. Oh iya. Nah akhirnya adalah 2 orang itu yang suka bantuin update. Nah cuman saya juga baru nggak, tadi pas lihat seminggu ini nggak ada updatean. Nah itulah maksudnya hal-hal seperti itu, padahal saya yang terus gitu ya, ayo baca Alkitab udah sampai mana, ini ada yang bandel soalnya anaknya ada yang bandel ya, yang satu ini susah banget gitu ya, banyak banget kesibukannya, anaknya masih kecil, saya pasti cari, ayo udah sampai mana, dia ketawa, belum Ci baru sampai sini, ya nggak apa-apa sok ditungguin gitu ya. Nah tapi sekarang sayanya juga bablas. Itulah ada gagalnya di situ lah, saya yang menyuruh tapi sayanya juga kebablasan gitu ya, itu masih terus harus belajar. Betul. Jadi justru dalam pembinaan modul 2 ini kita selain kita membina anak rohani kita, sebenarnya kita juga ikut tercover ya Bu ya. Iya. Kitanya bisa ini nggak, bisa tertib nggak gitu. Kita yang bikin aturan, kitanya yang langgar gitu ya. Kitanya juga belajar untuk bisa apa yang kita omongin ya kita harusnya jalanin gitu. Wah, kayak gitu. Bener banget. Jadi apa yang kita bagikan, kita juga hidupin sehingga anak-anak rohani kita juga hidupin apa yang mereka dapat dari kita, firman Tuhan yang dibaca. Nah, kemudian Bu Esther dan Bu Fangfang nih, kalau lihat dari apa yang Bu Fangfang dan Bu Esther dapatkan, berarti dari orang atau ibu rohani yang sebelumnya. Kalau dari Bu Esther, kira-kira hal-hal apa saja yang Bu Esther dapetin dari ibu rohani Bu Esther sebelumnya? Yang saya dapetin yang jelas itu bagaimana kita care ya dengan anak rohani kita. Lalu kita juga tetap mendoakan ya untuk setiap anak rohani kita. Karena itu yang penerapannya ya, kalau saya perhatikan para pendahulu kami ini, mereka juga mendoakan gitu, membawa dalam doa pribadi. Sehingga kerasa beda banget gitu kalau ada orang yang mendoakan tuh kerasa gitu. Kita bisa lebih kuat pada saat kita sedang dalam masalah gitu kan. Nah terus lebih sabar menghadapi tiap anak-anak rohani yang berbeda karakter. Itu yang saya dapetin benar. Wow. Sehingga apa yang Bu Esther dapetin, Bu Esther bagiin lagi ke Bu Fangfang. Tapi memang nggak gampang gitu. Prakteknya nggak gampang gitu kan. Nah ujung-ujungnya ya tetap kita minta pimpinan Tuhan, karena hanya dengan hikmat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan itu kita bisa lalui semuanya itu gitu.
Oke, mantap. Selain kesabaran, Bu Fang dapat apa aja nih dari Bu Esther nih? Dari Bu Esther itu ya tadi ya kesabaran, terus perhatian ya, perhatian yang luar biasa lah buat saya. Terus udah gitu ya kayak tadi gitu, maksudnya apa yang misalnya apa sih, komitmen gitu, harus ada komitmen juga saya belajar. Terus itulah yang saya banyak dari Ci Esther mah, kesabaran dan perhatiannya. Yaitu juga yang saya berusaha untuk saya terapkan ke anak modul 2 saya gitu. Wah, ini benar-benar berdampak ya untuk kita bisa ada dalam pelayanan wanita bijak di modul 2. Lalu kalau mereka, kalau ini kan yang menonton tayangan ini nggak cuma sahabat WB, tapi juga banyak keluarga-keluarga, bahkan wanita-wanita di berbagai kota, negara. Kalau misalnya mereka rindu ikut, tapi belum ikut dalam modul 1, itu bisa langsung join atau gimana nih, Bu Esther? Langsung Boleh, ya? bisa langsung join. Oke. Karena saya juga sendiri mempraktekkan, ada beberapa, termasuk Ibu Fang juga mempraktekkan, ada beberapa yang belum ikut modul 1, akhirnya kita modul 2-kan dulu. Nah, setelahnya kita sambil mengarahkan mereka untuk nanti ikut modul 1 supaya lengkap dapatnya. Sepaket. Iya. Oke, yang terakhir nih, sahabat WB, Bu Esther dan Bu Fang, kira-kira apa yang mau disampaikan ke sahabat WB yang belum masuk dalam modul 2, sehingga mereka bisa, yuk ikut yuk. Nah, dari Bu Esther dulu kira-kira. Kalau dari saya, ya buat sahabat WB, buat siapapun yang melihat tayangan ini, yang rindu untuk bertumbuh bersama, untuk kita bisa menjadi teladan, untuk kita juga menjadi hidup lebih baik lagi, menjadi seorang wanita yang bijak, ikutan gitu. Kita perlu yang namanya komunitas yang sehat, yang bisa mendukung, menopang keberadaan kita, karena setiap kita ini butuh teman juga untuk kita bisa belajar praktek ya, belajar praktek saling. Kita juga butuh orang-orang yang bisa menjadi support sistemnya kita. Sehingga dengan demikian kita nggak merasa berjalan sendirian, nggak merasa sendirian gitu kan. Jadi kita punya teman-teman yang bisa minimal bisa menopang di dalam doa lah buat setiap kita ini. Gitu. Gak rugi pokoknya ikut modul 2. Saya aja udah beberapa kali tetap aktif di dalam modul 2 karena saya juga merasakan manfaatnya. Iya, ya, manfaatnya ya kita bisa bertumbuh lebih baik lagi ya. Jadi sehingga hidup kita tuh bisa menjadi berkat, bisa menebar pengaruh jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Betul, kita nggak hidup buat diri kita aja, tapi juga buat orang-orang sekitar kita. Bahkan bisa jadi saksi Kristus. Ini yang ditunggu. Ya, kalau dari Bu Fang, apa yang mau disampaikan buat sahabat WB atau wanita-wanita di luar sana yang rindu banget jadi wanita yang bisa mempraktekkan firman Tuhan? Ya, buat sahabat WB, buat yang lihat, buat yang dengar ya, jangan menutup diri untuk mempunyai satu komunitas yang baik gitu ya. Apalagi di sini komunitas sesama wanita gitu ya. Jadi jangan takut ya untuk punya komunitas, belajar percaya sama orang gitu ya. Maksudnya ya kita juga harus milih ya orangnya seperti apa, tapi kan maksudnya kita di dalam wadah ini kita udah saling mempraktekkan firman, udah dewasa juga, jadi kita juga tahu ya sampai batas mana kita bisa menjaga sharing antar kelompok gitu ya. Dengan komunitas itu kita tuh bisa dikuatkan, saling menguatkan, bisa saling mendoakan. Terus kadang-kadang kan ada hal-hal yang mungkin sama suami nggak bisa full cerita masalah wanita gitu ya. Kalau ini kan di komunitas ini kan kita bisa sharing gitu kan masalah wanita seperti apa gitu. Jadi buat saya ada di komunitas wanita bijak ini luar biasa lah. Buat saya itu suatu anugerah lah saya bisa ada di sini gitu. Saya juga banyak bertumbuh dan mengalami banyak perjalanan iman tuh di komunitas ini. Wow, oke. Thank you banget Bu Fang dan Bu Esther. Sahabat WB, yuk sahabat WB, melalui tayangan ini kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi nggak cuma sekedar Kristen, tapi kita juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juga praktek yang paling penting ya Bu ya. Praktek jadi teladan, praktek menjadi pengaruh yang memberikan dampak yang baik pastinya. Sehingga bukan hanya kita saja yang dipulihkan,
tapi banyak wanita-wanita lain yang juga dipulihkan. Yang pasti melalui modul 2 ini, sahabat WB, kita mudah mempraktekkan firman Tuhan karena ada role model dari ibu-ibu rohani kita yang juga ikut mempraktekkan. Dan di sini kita nggak perlu takut, nggak perlu malu karena kita sama-sama dapat tanggung jawabannya. Jadi kita sama-sama berusaha berubah dan kita juga ditolong. Baik ibu rohani maupun anak rohani sama-sama bertumbuh ya Bu ya. 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 Oke sahabat WB, siapapun yang melihat tayangan ini rindu untuk masuk dalam pembinaan modul 2 bisa komen di YouTube ini. Nanti ada teman-teman yang akan follow up sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh. Nah sahabat WB, Pak Esther mau ingetin lagi nih. Buahnya sudah dimakan belum? Aku hari ini Bu Esther sama Bu Fangfang aku agak beda nih. Alpukat. Cari alpukat dulu. Bu Fangfang sama Bu Esther bawa buah apa ya? Aku pisang. Ada pir. Kita sambil makan Bu supaya sahabat WB semakin bersemangat untuk makan makanan berserat. Iya. Asik banget. Apalagi zaman sekarang apa-apa by Zoom. So, yang penting seperti minum, makan makanan berserat ini jangan sampai lupa. Ini akan menolong kita. Nah, sahabat WB, bulan depan kita kembali lagi ada tayangan WB Meetup. Pastinya selalu seru karena kita mau berbagi cerita yang akan menginspirasi setiap kita. Sampai jumpa di tayangan WB Meetup bulan depan. Thank you, Bu Esther. Sama. Thank you juga Bu Fangfang. Bye-bye. WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. God bless.